Perkenalkan, seperti yang tadi disampaikan, nama saya Meina, dan yang di sebelah sana ada Pak Joko, kami dari bidang penilaian Kanwil Lampulu. Mungkin sambil menunggu Pak Joko setting, kita mau sharing kali ya, bukan saya mau memaparkan, karena saya juga masih belajar. Jadi lebih mudahnya, ini terkait penafsiran. Kalau kemarin-kemarin, Bapak Ibu dari KL, seperti proses yang tadi disampaikan Pak Ramson maupun Pak Niko, kalau mau dilelang kita harus melakukan penilaian. Penilaiannya diajukan ke KPKNL. Nah, saat ini dengan adanya PMK 375 ini sangat dimungkinkan dan bahkan nantinya kedepannya diharapkan Satker sudah bisa lebih mandiri, yakni dengan melakukan penafsiran secara mandiri khusus untuk STB kendaraan. Ya, nah penafsiran seperti apa? Pas saya mendapatkan informasi awal penafsiran saya juga waduh ini nanti repot nggak ya, menjelimet nggak ya gitu ya. Nah kalau bapak-bapak suka biasanya suka motor kan, karena ini khusus kendaraan kan pasti bapak-bapak suka beli mobil atau motor. Nah biasanya compare dengan kalau di sana 100, di sana 200 110, kira-kira sekitar sekian gitu ya harganya gitu ya. Nah kalau ibu-ibu biasanya kita belanja ke pasar ya Bu. Di warung A kita beli merica itu 1000, di warung B 1500 gitu ya. Nah kita pilih mana? Nah itu seputar itu terkait penafsiran, namun ini kita concern yang STB khususnya kendaraan. Nah kondisi saat ini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa saat kita akan melakukan penilaian kita harus mempunyai nilai sebagai nilai limit. Nilai limitnya diperoleh dari mana? Bisa dari nilai wajar atau nilai taksiran. Namun saat ini itu juga sudah ada beberapa KL atau Satker yang melakukan penaksiran tersendiri dengan berbagai metode yang dia kuasai gitu ya. Nah ini menyebabkan adanya gap dari nilai taksiran yang dihasilkan. Ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi sampai ke laku-laku seperti itu. Nah dari situ kami di Kemenkeu khususnya di DJKR kami mendapatkan rekomendasi dari Ijen untuk membuat petunjuk. Kemudian petunjuk itu kita sosialisasikan. Nah saat ini bagian dari sosialisasi itu. Kemudian di sana juga sudah dibuatkan kertas kerja perhitungan nilai taksiran yang standar atau baku. Next, Pak Joko izin. Nah ini dasar hukum. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin lebih sudah familiar ya sebagai pengelola barang, kita masih mengacu ke PP 28 2020 dan PMK 165 tahun 2021, di mana untuk pemanfaatan dan pemindah tanganan itu akan dilakukan penilaian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang atau menggunakan penilai yang ditetapkan oleh pengguna barang, yang mana nilainya adalah nilai wajar atau nilai taksiran. Nah, nilai wajar biasanya diperoleh dari Bapak Ibu melakukan permohonan penilaian kepada KPKNL. Nah, sekarang kita fokus kepada nilai taksiran di sini. Nah, yang di PMK 165 2021 itu disampaikan bahwa dalam rangka penjualan BMN dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran, dan di ayat satunya pasal 16 untuk selain tanah bangunan yang berada pada pengguna barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, penilai pemerintah atau penilai publik. Next. Nah dari situ berangkat kalau Pak Niko tadi menyampaikan aplikasi bertumbuh, ini juga ya terkait penilaian atau penaksiran itu juga bertumbuh. Jadi harapannya Bapak Ibu tidak lagi selalu harus menunggu atau mengajukan permohonan penilaian untuk kendaraan ke KPKNL, tapi Bapak Ibu bisa melakukan penaksiran secara mandiri. Nah di kami itu sebagaimana tadi disampaikan kita sudah punya lelang.go.id. Di sana sudah ada data-data terkait barang yang laku dan sudah menghasilkan nilai terbentuk. Jadi ada lelang, kadang kan ada yang kita mengajukan lelang, kemudian dia nggak laku.
Nah, itu harganya nggak bisa kita pakai untuk penaksiran. Yang bisa kita pakai adalah yang sudah dilakukan lelang dan itu laku dan dibayarkan, tidak one prestasi. Itu kita bisa jadikan data referensi untuk melakukan taksiran. Kemudian dari database tersebut dengan dasar pemikiran harus dilakukan perhitungan nilai taksiran dengan metode yang sederhana. Nah, disitulah kami ingin menghasilkan nilai yang bisa digunakan sebagai limit penjualan untuk lelang ataupun non lelang. Next, Pak. Untuk data lelang nanti skip saya di next-nya aja. Nah, izin ya sebelumnya Pak. Sebelumnya lagi, nggak apa-apa sebentar. Ini dari sini terlihat bahwa 2024 itu permohonan untuk kendaraan itu sudah mulai berkurang yang masuk ke kami. Next, nah itu bisa jadi karena si Satker sudah mulai menggunakan nilai taksiran. Nah nanti Bapak Ibu kan pada bawa laptop sudah bisa akses internet semua ya. Saya boleh minta tolong dibantu oleh panitia untuk linknya ini untuk di copy di WA grup peserta. Nanti Bapak Ibu bisa akses ke sini. Ini adalah dashboard untuk melihat harga data lelang 3 tahun ke belakang. Nah, di sana ada sekitar 17.000 baik kendaraan motor, roda 2, roda 4 dan atau lebih gitu ya. Nah, setiap akhir bulan data ini akan selalu diupdate oleh kantor pusat karena yang mengolah data secara nasional ada di sana. Next, Pak. Nah, dari situ itulah akhirnya dirumuskan dan ditetapkan KMK 375 tahun 2024. Jadi gampangannya tadi ya, dari untuk proses lelang kita pasti butuh nilai limit. Oleh karena itu pasti perlu dilakukan perhitungan nilai taksiran. Kondisi saat ini metode yang digunakan itu macam-macam. Bisa jadi pendekatan pasar atau biaya atau lainnya gitu ya. Kemudian kertas kerjanya juga belum tersedia. Makanya saat ini melalui KMK 375 itu dijadikan petunjuk atau pedoman terkait perhitungan nilai taksiran yang akan digunakan oleh Satker. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan panduan dan juga meningkatkan optimalisasi hasil pemindahan BMN STB khususnya terkait kendaraan bermotor. Pada KMK 375 ada yang sudah buka belum ya? Belum ada. Panjang ya Bapak Ibu ya. Intinya sih yang ada di layar. Intinya ada 6. Ada tujuan penentuan nilai taksiran, kemudian panitia penaksir itu siapa, kemudian jenis BMN-nya, kemudian data harga transaksi, metode yang nanti digunakan untuk nilai taksiran, dan kertas kerjanya, formatnya seperti apa. Next. Nah ini tujuannya ada 2, yaitu kita dapat menentukan nilai limit lelang, kemudian atau melakukan perhitungan usulan dalam rangka penjualan BMN STB khususnya kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian panitia penaksir. Nah, panitia penaksir itu ada ketua yang bisa merangkap sebagai anggota, yang mana ketua atau anggota ini harus merupakan PNS atau anggota TNI atau Polri di lingkungan instansi pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Kemudian panitia yang kedua atau ketiga ya kalau ketuanya menjadi anggota, yakni anggota sama harus merupakan ASN, PNS, TNI atau Polri. Izin apakah PPNPN bisa sesuai peraturan terkait ASN, PPNPN tidak dapat menjadi anggota tim penaksir. Harus ASN, PNS ya. Kemudian jenis BMN-nya ada untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Kemudian nanti kertas kerjanya formatnya sudah ada di KMK itu, tapi nanti untuk simulasi akan ditampilkan oleh Pak Joko dan masa berlakunya itu adalah 6 bulan sejak ditetapkan. Ini penggunaan data harga transaksi tadi yang saya sudah sempat sounding di awal ya, kita menggunakan data lelang yang sudah laku dan sudah valid gitu ya, harga lelang terbentuk. Next.
Nah, kemudian setelah proses itu kita sudah dapatkan, kita lakukan metode perhitungan nilai taksirannya. Nah, ini tadi di awal-awal saya sudah sampaikan kita compare toko A dengan toko B gitu ya. Nah, ini sama. Tapi toko A dan toko B-nya itu berasal dari harga lelang yang dashboard yang tadi disampaikan. Jadi dalam metode ini kita menggunakan perbandingan data harga penjualan lelang objek sejenis dengan objek yang akan ditentukan nilai taksirannya yang disesuaikan lagi dengan karakteristik tertentu. Apa aja sih karakteristiknya? Itu ada usia kendaraan atau tahun pembuatan kendaraan, kemudian yang saklek juga itu terkait merek dan tipe, kemudian lokasi transaksi atau lokasi lelangnya, dan waktu transaksinya. Nah, ini akan berdampak pada pengali di kertas kerja. Next. Ini prosedurnya ya. Yang pertama kita harus mengumpulkan data objeknya dulu. Merek dan tipe kendaraan, objeknya ya, kendaraan yang mau kita lelang gitu ya, atau mau kita taksir. Kemudian tahun pembuatannya dan rencana lokasi tempat penjualan. Kemudian kita klasifikasikan kendaraannya, dia roda 2 atau roda 4 atau atau roda 3, kemudian cc-nya berapa. Nah, ini biasanya bapak-bapak lebih fasih ya, cc-nya berapa, atau ibu-ibu juga sih yang suka kendaraan mungkin fasih. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data harga penjualan dari lelang objek pembanding dari database yang nanti akan kita coba sama-sama ya. Nah, di sana nanti ada nilai terbentuk, kemudian ada data merek, ada tipe, tahun pembuatan, lokasi, gitu, sampai tanggal pelaksanaan lelangnya juga. Next. Kemudian dari situ kita lakukan analisis data harga penjualan lelangnya. Kita menyusun tabulasi harga penjualan, kemudian kita lakukan beberapa penyesuaian seperti faktor merek, tipe, atau lokasi. Kita di metro, kita ketemunya misalnya di KPKNL terdekat itu ada di Palembang. Nah, itu kita lakukan faktor penyesuaian. Kemudian dari analisis data itu kita lakukan perhitungan nilai rata-rata dalam tabulasi. Lalu dari situ kita bisa menyimpulkan besaran nilai taksiran itu dengan mengalihkan nilai rata-rata dengan faktor kondisi. Nah, faktor kondisinya ini ada 2. Yang pertama, kalau dilakukan si objek itu akan dilakukan penjualan BMN tanpa melalui lelang. Nah, ini faktor pengalinya seperti yang ada di layar ya. Ada yang dikali 0,8, ada yang dikali 0,9 dengan memperhatikan faktor kondisi. Faktor kondisi tingkat kerusakan si objek. Nah, kemudian kalau asetnya itu akan dilakukan penjualan BMN melalui lelang juga, ini ada faktor pengalinya yang beda dari yang di atas. Nah, ini yang menentukan kerusakan siapa? Ini adalah tim penaksir. Dalam hal si aset atau kendaraan itu tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, maka besaran faktor pengali adalah sebesar 0,5. Bingung? Pusing? Nanti pas nyoba pakai Excelnya mungkin lebih gampang. Intinya gitu ya, kita punya data asetnya dulu, kita tahu ini barangnya yang mau saya taksir, tahunnya kapan, tipenya apa, mereknya apa. Kita nyari, oh kalau di tetangga A berapa, tetangga B berapa dengan spesifikasi ini. Kemudian kita rata-ratakan, baru kita cek barang kita itu lebih bagus atau lebih jelek gitu ya. Kita kalikan faktor pengalinya. Next. Nah, ini ada beberapa ketentuan terkait data harga penjualan lelang, yakni data harga penjualan lelang yang digunakan sebagai pembanding minimal 3, maksimal 7. Dengan syarat ketika memiliki merek dan tipe kendaraan yang sejenis dengan objek, kemudian kita cari di data lelang itu datanya tersedia. Kemudian ketika data itu tersedia, mereknya sama, tapi ada tipe yang berbeda, maka data yang digunakan adalah data dengan tipe yang memiliki spesifikasi yang paling mendekati dengan objek.
Dalam hal kita mencari di data lelang itu tidak terdapat data yang sesuai merek objek, maka data yang digunakan adalah data objek dengan merek lain, namun memiliki spesifikasi yang sama atau paling mendekati dengan spesifikasi objek. Ini yang pertama kita ngomongin spesifikasi barang dulu ya, merek dan tipe. Kemudian yang kedua, ketentuan terkait tahun pembuatan kendaraan. Ini juga harus diperhatikan. Yang mana yang bisa menjadi compare atau pembanding, yakni yang tahun kendaraannya itu dalam rentang 5 tahun lebih tua sampai dengan 5 tahun lebih muda daripada objek. Prioritas datanya diambil adalah tahun pembuatan yang terdekat. Oke, lanjut ketentuan yang ketiga, yakni terkait sebelumnya Bapak, terkait tahun transaksi. Tahun transaksi lelang itu maksimal 3 tahun sebelum akan dilakukannya penaksiran. Jadi kalau saat ini 2024, maka data yang dilelang itu 2024, 2023, 2022. 2021 kita tidak bisa gunakan. Dan ketentuan berikutnya adalah data harga penjualan lelang diutamakan diambil dari wilayah kerja KPKNL, tempat rencana pelaksanaan lelang. Dalam hal terdapat kekurangan data, pencarian kita bisa lebih perluas. Next. Nah, ini posisi kita ada di warna kuning. Bapak Ibu sudah punya slide-nya? Nanti ada link yang di-share ya. Jadi kita ada di Metro. Kemarin saya coba pelajari, paling dekat di kita itu Metro di Bandar Lampung kalau asetnya ya. Kemudian nanti di dekat Palembang gitu ya. Atau mungkin bisa jadi asetnya ada yang di Jawa bisa gitu ya. Nah, ini adalah lokasi pelaksanaan lelang. Yang pertama, nanti kita harus mencari di Sumatera, saya kasih warna kuning. Kita harus mencari wilayah kerja dulu. Bapak Ibu yang saat ini hadir di sini, wilayah kerjanya adalah KPKNL Metro. Jadi nanti data pembandingnya mengutamakan data hasil lelang yang ada di KPKNL Metro. Dalam hal tidak ditemui, kita bisa perluas dengan KPKNL yang berdekatan. Nah, misalnya yang di ujung Lampung Utara yang mungkin nggak ada di sini, itu bisa pakai yang Palembang. Kalau tidak ada, kita bisa pakai urutan yang kedua, yaitu wilayah kerja KPKNL di seluruh Sumatera dan atau wilayah KPKNL di Jabotabek. Baru kalau di sini juga nggak ketemu, kita perluas lagi pencariannya kepada seluruh KPKNL di Indonesia. Next. Nah, ini ringkasan tahapan pencarian data sudah ada, Bapak Ibu, nggak perlu dihafalkan. Nanti sambil dilihat aja di slide-nya atau di BMK-nya. Jadi kita misalnya nih ya, saya memberikan contoh, kita pas pencarian data lelang itu di tahap 1 kita eksekusi dulu. Kita cari, misalnya nyari motor gitu ya. Kita cari wilayah kerjanya KPKNL Metro, mereknya Honda, tipenya Vario, tahun pembuatannya 2016. Kalau sudah ketemu 3, itu kita bisa langsung gunakan. Tapi kalau nggak bisa, baru ketemu 2 nih, kan kurang 1 ya. Tadi kan minimal 3. Kita lakukan pencarian tahap kedua. Kita ubah wilayahnya menjadi urutan pertama, yakni KPKNL yang berdekatan dengan KPKNL Metro. Tapi untuk merek dan tipe dan tahunnya sama. Nah, ketika itu tadi kurang 2. Oh, ada data sebesar 8. Nah, itu kita bisa pakai 3 bisa, 7 juga bisa. Tapi karena 8 kita harus pakai 7. Milihnya yang mana? Milihnya yang tahunnya mendekati. Tadi tahunnya sama ya. Pilihnya yang memiliki nilai terendah. Itu yang kita pilih. Next. Ini terus dilakukan sampai mentok ke tahap 10 kalau memang tidak diperoleh. Tapi biasanya tahap 1 atau 2 itu sudah cukup. Next, Pak Joko. Nah, ini yang barusan ya, dalam hal pencarian data, jumlah data, termasuk data yang ditemukan pada tahapan pencarian data sebelumnya telah melebihi 3 dan maksimal 7, maka keseluruhan data yang digunakan
maka keseluruhan data harus digunakan dalam proses penentuan nilai taksiran. Kemudian pada suatu tahapan pencarian data, jumlah total data termasuk data yang ditemukan pada tahapan pencarian melebihi 7, maka yang digunakan adalah yang memiliki nilai terendah pada pencarian terakhir tersebut. Oke. Ini contohnya barusan sudah saya sampaikan. Next, Pak. Nah, ini ketentuan. Nanti lebih enaknya kalau pas sudah simulasi, kita lakukan penyesuaian tahun transaksi, itu faktor pengalinya berapa, penyesuaian tahun pembuatan, faktor pengalinya berapa, sampai dengan penyesuaian lokasi, nanti lelangnya di mana, itu juga ada faktor pengalinya. Next. Nah, ini terkait kategori lokasi kita melakukan lelang. Misalnya Bapak Ibu mau melakukan lelang di KPKNL Metro, Bapak Ibu mendapatkan data pembandingnya KPKNL Bandar Lampung, berarti kan sama-sama di kategori 3. Metro dan Bandar Lampung itu ada di kategori 3. Nah, itu tidak perlu dilakukan pengalian faktor tadi. Tapi jika data pembanding yang Bapak Ibu gunakan itu mengambil dari hasil lelang KPKNL Palembang, nah ini nanti ada faktor pengalinya. Sebesar berapa? Sebesar ketentuan yang sebelumnya. Ini kan lewat 2 ya, 1, 2. Nah, itu nanti faktor pengalinya semakin besar. Next. Nah, ini kertas kerja. Bapak Ibu di KMK 375 sudah disampaikan mengenai format kertas kerja yang baku. Data objek yang akan ditentukan nilai taksirannya dan data yang dikumpulkan dari data harga penjualan lelang itu semuanya masuk di kertas kerja. Kemudian kertas kerja itu minimal memuat dari poin A sampai dengan H. Dari mulai nomor dan tanggal laporan kertas kerja sampai dengan nama dan penanda tangan si panitia. Nanti bisa disesuaikan aja dan template-nya juga sudah ada ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu sudah menerima Excel contoh perhitungan kertas kerjanya? Sudah. Nah, itu adalah format kertas kerjanya dan nanti harus digunakan gitu ya. Next. Nah, kapan sih mulai kita bisa melakukan penaksiran ini? Di KMK disebutkan bahwa masa berlaku KMK adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Jika saya lihat ditetapkannya itu tanggal 23 September 2024, maka sebenarnya di akhir Desember sudah harus dieksekusi. Bapak Ibu dari Satker sudah bisa melakukan penaksiran secara mandiri. Namun kalau mau ya agak molor-molor dikit di Januari 2025 nggak apa-apa gitu ya, ada relaksasi di sana. Oke, next Pak Joko. Setelah ini kita masuk ke simulasi ya Bapak Ibu ya. Pak Joko mau berdiri atau mau duduk? Mau duduk. Nah, simulasi nanti akan coba disampaikan oleh Pak Joko. Saya coba bantu dari sini ya Pak. Terima kasih Bu Menhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira sudah pusing belum ya? Kita tambah lagi pusingnya ya, karena nanti per 23 Desember Bapak Ibu harus sudah bisa menaksir sendiri ya, tidak memohonkan ke KPKNL tapi langsung menaksir sendiri. Jadi kita usahakan untuk latihan simulasi ya. Baik, mohon izin saya sambil mengoperasikan laptop sambil duduk ya Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin sebelumnya untuk latihan Bapak Ibu bisa akses link tree KPKNL Metro ya. Di situ ada kertas kerja latihan untuk penaksiran. Kalau ada yang bingung sambil Pak Joko menerangkan di depan, silakan ya kalau mau didampingi.
Saya seperti pulang ke rumah ini, ada Pak Sigit, ada di PKN lagi nih. Ada Pak Hartono, Mas Prato. Sudah belum Bapak Wiyu? Sudah ya? Oke, siap. Mungkin sudah dibagikan 2 lembar kertas. Satunya adalah untuk latihan soal. Kemudian kedua adalah tahapan-tahapan. Nah, ini tahapan-tahapan ini nanti Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu ya, mungkin di sini latihannya singkat, tapi nanti bisa dicoba lagi ketika nanti udah balik ke kantor masing-masing. Kalau belum kebagian, ini di izin di sheet ini juga ada ya, kalau Bapak Ibu ini. Oke. Kita latihan ya. Yang case pertama itu IAIN Metro akan menghapuskan 1 unit Ford Ranger 2.5L tahun pembuatannya 2013. Kondisi kerusakan sebesar 60%. Kemudian dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK masih berlaku, pajaknya masih hidup. Kemudian lakukan penaksiran untuk menentukan nilai limit lelang. Waktu surveinya hari ini ya. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba silakan geser di KK Case 1 ya, KK Case 1. Nah, KK Case 1 sudah. Ini nanti kertas kerja yang dipakai oleh Bapak Ibu. Sambil dilihat di tahapan-tahapan ini ya. Langkah pertama kita isikan dulu ininya ya, kementeriannya. Oke. Kemudian nomor kertas kerja. Nah, untuk nomor kertas kerja ini nanti karena belum diatur, ini disesuaikan dengan kantor masing-masing, dipersilakan Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian isikan identifikasi barang yang akan kita taksir. Nama objeknya, tadi kan mereknya Ford, kemudian tipenya Ranger 2.5, kita isi semuanya. Kemudian NUP-nya disesuaikan dengan NUP pada kode barang. Kemudian lokasi objek itu di kota metro. Kemudian kategori lokasi ini diisi Bapak Ibu nanti memohonkan lelangnya di mana. Kalau wilayah KPKN Metro otomatis di KPKN Metro. Nah, untuk KPKN Metro itu di kategori lokasi 3 ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian jenis kendaraan di situ ada pilihan roda 2 atau 3, kemudian roda 4 atau lebih. Kita contreng yang roda 4 atau lebih. Kemudian untuk merek kendaraan di sini diisi ya Ford ya, bukan. Oh siap. Bapak Ibu izin biar seragam, kita semua masuknya ke kertas kerja dulu ya. Nanti kita sama-sama mau pakai yang itu dashboardnya ya. Lebih berwarna sih ya memang. Ininya warna-warni kalau dashboard. Nah, untuk merek pabrikannya ya, ini diisi pabrikan Ford. Oke. Kemudian tipenya Ranger 2.5. Kalau misalkan Innova ada Innova G 2.0 MT kayak gitu ya. Kemudian untuk nomor polisi kita sesuaikan. Kemudian karena tadi di contoh soalnya ada BPKB kita contreng ada BPKB. Kemudian STNK kita contreng STNK juga. Nah, Bapak Ibu, di KMK ini yang membedakan adalah dokumen kepemilikan. Nanti ketika tidak ada dokumen kepemilikan untuk faktor pengalinya, itu nanti langsung 0,5. Dokumen kepemilikan yang di sini, ini cukup yang BPKB saja. Kalau misalkan tidak ada STNK, itu bukan bukti kepemilikan ya, jadi tidak dianggap. Yang tidak ada BPKB-nya, nanti faktor pengalinya langsung 0,5. Dalam rangkanya
lelang ya, untuk lelang. Oh iya, izin Bapak Ibu. Tadi terlewat ya. Nah, ini perlu diisi juga. Tujuan pemindahan itu dengan penjualan melalui lelang atau penjualan tidak melalui lelang. Nanti diisi juga. Oke. Tapi kalau punya Bapak Ibu semua untuk kendaraan, itu kan untuk dilelang semua ya, tidak ada yang dijual secara langsung. Baik, kemudian penggunaan kendaraan dinas, ini keterangan lain kalau ada tambahan-tambahan silakan, misalkan digunakan oleh subsaker apa atau ada tambahan lain silakan diisi di sini. Kemudian kita isikan fisik kendaraan, warnanya, kemudian tahun pembuatan, bahan bakar, kemudian, nah yang di sini penting ini kondisi kendaraan. Nah kondisi kendaraan ini ada ininya ya, masing-masing ya kan, ada yang dilelang dan ada yang tidak dilelang. Nah untuk yang dilelang ini untuk tingkat kerusakan di atas 90% itu 0,5. Kemudian untuk tingkat kerusakan di atas 80 sampai 90 itu 0,6. Kemudian tingkat kerusakan sampai dengan 80% itu sampai dengan 80% itu 0,7. Ini ada di urutan nomor 4 kalau ada di sini ya Bapak Ibu ya. Kita pakai yang penjualan melalui lelang. Siap? Adan ya. Ya, kita break sebentar ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk yang di nomor 4 Bapak Ibu ya, itu ada kekurangan ya, kurang ketik ya. Untuk tanpa melalui lelang, kondisi kerusakan di atas 90%, pengali sebesar 0,8. Kemudian di atas 80% sampai dengan 90%, faktor pengalinya 0,9. Kemudian tingkat kerusakan sampai dengan 80%, itu faktor pengalinya 1 ya. Kemudian setelah kita isi visi kendaraan, kita mencari data hasil lelang. Nah, data hasil lelang tadi ketentuannya adalah minimal 3, maksimal 7. Nah, bagaimana ketika di tahapan pertama pencarian? Nah, untuk tahapan pencarian kan ada di sini Pak, nomor 5 ini ya. Kita buka dulu yang bit.ly data harga lelang DJKN. Nah, apabila misalkan ya di tahapan pertama kita cuma menemukan satu data yang pas, ini kan belum cukup ya untuk minimal 3 tadi, maka satu data ini harus tetap dimasukkan, data utamaan dimasukkan. Kemudian baru tahapan kedua. Misalkan tahapan kedua ini kita hanya menemukan satu, maka kita cari lagi ke tahapan ketiga sampai dengan minimal jumlah data itu tercukupi. Misalkan di tahapan pertama kita menemukan satu, kemudian tahapan kedua menemukan satu, kemudian di tahapan ketiga menemukan 3. Nah, untuk jumlahnya berarti kan 1 plus 1 plus 3 ya, berarti kan 5. Nah, seluruh data yang 5 tadi itu dimasukkan dalam perhitungan. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, jadi jumlah data yang dipakai itu minimal 3 Bapak Ibu ya, minimal 3 dan maksimal 7 data. Oke. Kemudian kalau kita lihat di tahapan nomor 5 yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kan ada tahapan-tahapan untuk pencarian data ya di Power BI ya, ada di data harga lelang. Nah, apabila di tahapan yang pertama yaitu di wilayah kerja KPKN Metro, kita baru satu data yang ditemukan, maka kita lanjutkan ke tahapan kedua yaitu di wilayah kerja yang berbatasan langsung dengan KPKN Metro, yaitu di wilayah kerja KPN Bandar Lampung dan KPKN Palembang. Nah, misalkan di tahapan kedua tadi kita hanya menemukan satu, otomatis kan jumlahnya baru 2 nih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke tahapan yang ketiga, nyarinya di wilayah kerja dengan merek yang sama, kemudian tipe yang berbeda, kemudian tahun pembuatannya 5 tahun lebih muda atau 5 tahun lebih tua. Nah, apabila misalkan di tahapan ketiga ini kita menemukan 7 ya, 7. Berarti kalau di total tahapan 1, tahapan 2, 1, kemudian tahapan 3-nya 7, jumlahnya 9, berarti kan lebih ya. Berarti untuk yang tahapan data pertama di tahapan 1 harus kita pakai. Kemudian yang tahapan kedua 1 data harus kita pakai. Kemudian sisanya baru ambil yang data di tahapan ketiga. Tadi ada berapa tadi? 7 ya. Ada 7, berarti kan lebih 2. Nah, untuk tahapan yang ketiga cukup kita ambil 5 saja. Ya, oke ya. Cukup kita ambil 5 saja. Yang bagaimana? Yang nilainya paling kecil. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Kita lihat nomor 5 ya. Oke. Kemudian coba kita praktek untuk membuka Power BI-nya ya Bapak Ibu ya.
Oke, jadi tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Tadi yang kita cari ya, kita carikan yang Hot Ranger 2.5. Kita yang pertama, langkah pertama adalah menentukan kategorinya dulu, Bapak Ibu. Di sini ada mobil sama motor. Kita klik mobil, oke ya. Kita lihat di tahapan ini ya, kita yang tahapan 1 dulu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian mereknya kita ketik Ford, oke, Ford, oke. Kemudian tipenya Ranger 2.5L, Ranger. Nah, di sini ada beberapa Ranger ya. Ini merek yang sama sebetulnya Bapak Ibu ya, kecuali yang LXLT ini atau yang Ranger 2.9 ini beda. Kita pakai yang sama terlebih dahulu. Kita klik ya, kita klik. Oke. Nah, kalau di Powerbuy ini, kalau misalkan kita pengen centang lebih dari 1, pakainya pakai kontrol, Bapak Ibu. Oke, di sini ada beberapa data ya. Kemudian kita lihat KPKNL-nya ya. Kita lihat KPKNL-nya. Oke, ini ternyata tersebar di seluruh Indonesia ya. Tahapan pertama, kita nyarinya di wilayah kerja KPKNL Metro ya, KPKNL Metro. Kita klik Metro, oke. Ternyata nggak ada. Kemudian baru ke tahapan berikutnya, wilayah yang berbatasan dengan KPM Metro, yaitu Bandar Lampung sama Palembang. Kita cari Bandar Lampung, nggak ada. Kemudian Palembang, ya Palembang ada. Oke. Kemudian kalau di tahapan 1 ini, kita masuk ke ini ya. Berikutnya, Palembang ada. Wilayah KPKNL Palembang. Kemudian kita ambil datanya. Tahunnya 2000, berarti kalau yang Palembang mereknya sama, tipenya ini kalau yang tahapan 4 kan berbeda ya. Kita utamakan yang sama tipenya. Kita ke tahapan kelima ya. Kita masuk ke wilayah kerja KPKNL di seluruh Sumatera kecuali Kota Batam. Kemudian wilayah kerja KPKNL Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kalau menghapus ini dulu ya, diklik dulu. Kita masuk ke tahapan yang tahap 5 ya, Bapak Ibu ya. Wilayah kerja seluruh Sumatera sama Jabodetabek ya, Jabodetabek. Kita klik Bapak Ibu. Jakarta masuk. Kemudian Sumatera ya, masuk ya, Lahat. Kemudian Loh Sumawe. Pakai kontrol. Izin, ini pengecualian ya Bapak Ibu ya.
khusus untuk KPKNL Batam sama Sabang itu nggak diperkenankan untuk dipakai untuk wilayah yang berbeda. Jadi kalau kita memakai yang tahapan kelima, KPKNL di seluruh Sumatera kecuali Kota Batam, kemudian wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang, Bekasi, kita pilih semuanya. Oke. Kemudian kita pilih tahun yang sama ya, tahun pembuatannya sama. Di sini 2013. Nah, pada akhirnya kita menemukan empat data, Bapak Ibu. 4 data pada 1 kali tahapan. Untuk 4 data ini kan sudah mencukupi minimal 3 ya. Kita temukan 4, maka seluruhnya kita masukkan sebagai data pembanding. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Kemudian data 4 ini kita kopikan bisa langsung ke kertas kerja dengan cara copy value, atau kita transit dulu di Excel ya, lembar Excel ya. Caranya kita blok dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik kanan setelah kita blok, ada copy value atau copy selection. Kalau copy value itu satu-satu Bapak Ibu. Kalau copy selection itu seluruhnya. Tapi kalau dipastekan ke kertas kerja itu tidak urut. Makanya kalau saya memilih pakai lembar kerja transit ya di Excel. Kita copy selection. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Kita sudah menemukan data dengan jumlah yang cukup ya, data dengan jumlah yang cukup. Kemudian setelah kita kopikan di lembar transit, kita isi kertas kerjanya Bapak Ibu. Nah, untuk yang datanya kita masukkan di sini. Tadi 4-4-nya adalah mereknya Ford semua ya, Bapak Ibu di sini. Ford, kemudian ini. Jangan lupa untuk seluruh kolom-kolom di sini yang ada judul-judulnya ini diisi semuanya, kode lelang kita isi.
Kemudian kita kopikan yang tipenya kebetulan sama. Cara memindah Excel tadi Pak, mungkin Pak? Caranya ya Pak ya? Iya. Izin. Ini Pak. Oke Pak. Iya. Nah, diklik di sini dulu. Ya. Kemudian di shift, tekan shift. Diklik kan akan berubah warna ya Pak. Iya. Kemudian Klik shift. panah ke bawah. Shift, panah ke bawah. Di drag. Sip, ini terus Blok. Punten ya Pak. Iya. Sisi berubah ya. Mau berapa atau 4 atau terus Ctrl C. C itu copy, pindah ke Excel, Ctrl V. Sudah Pak Ketolo? Belum Pak? belum banyak ya. Pindahnya klik satu. Jadi kita letakkan kursor kita di pojokan yang kode lelang ini. Kemudian kita tekan shift, kemudian page down, panah ke bawah ya. Nah, sampai di sini, baru di klik kanan. Klik kanan, muncul copy ya, atau salin kalau di Indonesia ya. Kemudian copy selection. Izin Pak Joko, ini sebenarnya langkahnya setelah ini nanti masuk ke penyesuaian terus perhitungan. Karena ini sudah jam 12 lewat, panitia menawarkan mau terus dilanjutkan atau kita isoma dulu. Baik Bapak Ibu, kita sepakat isoma dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih.